Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 4 ini saya membahas tentang inverse. Nah, simbol inverse matriks sendiri adalah pangkat min 1 yang letaknya ada di atas huruf atau simbol matriksnya. Sebagai contoh, di sini ada matriks B yang merupakan inverse dari matriks A, sehingga ditulisnya B sama dengan A pangkat min 1. Atau lebih jelasnya kayak gini deh, ini saya coret, B sama dengan A inverse. Nah, pangkat min 1 ini yang disebut dengan inverse dari si matriks A nya ini, kayak gitu. Oke, lanjut. Dan matriks A merupakan inverse dari matriks B, sehingga ditulisnya A sama dengan B pangkat min 1. Nah, si matriks A dan matriks B ini merupakan dua matriks yang saling inverse atau saling berkebalikan, kayak gitu. Nah, inverse matriks sendiri ini terdiri dari dua jenis, yaitu matriks persegi atau matriks ordo 2x2 dan matriks ordo 3x3. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk aja ke contohnya. Yang pertama, di sini ada inverse ordo 2x2. Oke, di sini udah ada rumus dari inverse matriks ordo 2x2, yaitu A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C. Nah, dikalikan dengan si matriksnya itu sendiri gitu. Tapi di sini udah ada perubahan isi elemennya. Perubahannya tuh kan matriks awalnya isinya tuh A, elemen A, B, C, D ya. Nah, di sini untuk menghitung si inverse-nya ini dilakukan perubahan isi elemennya ini gitu. Perubahannya tuh kayak gini. Posisi A dengan posisi B itu saling bertukaran. Jadi posisi A ada di posisi D dan posisi D ada di posisi A. Jadi di atas sini elemen D dan di bawah sini menjadi elemen A, kayak gitu. Nah, sedangkan yang B dan C nya ini elemennya tuh ditambahkan dengan minus, jadi minus B dengan minus C, kayak gitu. Perubahannya seperti ini, kayak gitu. Dan itu wajib diubah ya, jangan sampai kalian ngitung yang matriks aslinya gitu. Jadi kalian ubah dulu ke bentuk seperti ini, baru kalian lakukan perhitungan yang seperti ini, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut aja ke contohnya. Di sini udah ada matriks A dengan elemen 4, 1, 7, 2. Oke, ditanya inverse dari matriks A-nya. Oke, pertama kita tulis dulu nih sesuai dengan rumus ini, yaitu A-nya di sini yaitu 4 ya. Terus dikali dengan D-nya itu 2 dikurang B-nya itu 1 ya. Dikali dengan C-nya itu 7. Oke. Di bagian ini udah selesai. Kita masuk ke bagian ini yang harus kita ubah dulu. Oke, dimana di bagian yang ini berubah posisi jadi 2, terus yang di 4 ini itu ada di bawah. Oke, karena mereka perpindahan posisi, tukar posisi gitu. Nah, kalau udah di elemen yang letaknya ada di B dan C ini itu ditambahkan dengan minus. Oke, nah setelah udah baru deh kita hitung, yaitu 1 per 4 kali 2 8 dikurang dengan 1 kali 7 berarti 8 dikurang 7 sama dengan 1, berarti ini 1 per 1 dikalikan dengan 2
minus 1, minus 7, 4. Dimana 1 dibagi 1 sama dengan 1. Berarti kan ini saya hapus deh. Kan 1 bagi 1 itu 1 ya. Berarti 1 dikalikan dengan matriks ini, ya hasilnya matriks ini. Karena 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali min 1 sama dengan min 1. 1 kali min 7 sama dengan min 7. 1 kali 4 ya sama dengan 4. Maka hasil dari inverse dari matriks A adalah min 2, min 1, min 7, dan 4. Kayak gitu. Oke, lanjut ke contoh inverse order 3 kali 3. Nah, di sini udah ada matriks A, elemennya itu 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Nah, ditanya inverse-nya. Nah, untuk inverse order 3 kali 3 ini rumusnya berbeda dengan rumus ordo 2 kali 2, inverse ordo 2 kali 2. Kalau rumus untuk inverse ordo 3 kali 3 yaitu yang ini rumusnya, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikali dengan adjoint dari matriks A. Kayak gitu. Oke. Maka untuk menentukan inverse order 3 kali 3 ini membutuhkan perhitungan determinan dengan adjoints. Oke. Yang pertama, kita hitung dulu determinannya menggunakan metode Sarus. Oke, kita lanjut aja ke perhitungannya. Nah, untuk menghitung dengan metode Sarus ini, pertama kalian harus keluarkan dulu 2 kolom pertama yang ada di matriks tersebut menjadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu baru kalian kalikan secara diagonal, di mana perkalian diagonal dari kiri atas ke kanan bawah itu ditambah nantinya tuh akan ditambah, sedangkan dari yang kanan atas ke kiri bawah itu nantinya akan dikurang, hasilnya tuh akan dikurang gitu. Atau lebih simpelnya, dimana yang ada garis biru ini dia itu nantinya ditambah, sedangkan yang oranye itu akan dikurang. Oke, kita lanjut hitung. 1 dikali 8 dikali 6 sama dengan 48 ditambah, oke, kita lanjut ke diagonal yang selanjutnya, yaitu 2 kali 7 kali 1 sama dengan 14. Lalu ditambah, kita lanjut lagi ke diagonal selanjutnya, yaitu 2 kali 3 dikali 5 sama dengan 30. Oke, karena ini habis, kita lanjut ke diagonal lawannya, yaitu dikurang dulu. Terus 3 dikali 8 dikali 1 sama dengan 24. Lalu dikurang, ingat ya, dikurang karena dia itu perhitungannya dari kanan atas ke kiri bawah. Oke, dikurang dengan diagonal perkalian diagonal yang selanjutnya, yaitu 1 dikali 7 dikali 5 itu 35. Lalu dikurang diagonal selanjutnya, yaitu 2 kali 2 kali 6 yaitu 24. Nah, setelah itu kita kalkulasi ini keseluruhannya. 48 ditambah 14 ditambah 30 dikurang 24 dikurang 35 dikurang 9, maka hasilnya adalah 9, dimana 9 ini merupakan determinan dari matriks A nya. Oke. Nah, setelah kita menemukan determinan A nya, kita masuk untuk mencari adjointnya dari si matriks A nya ini. Nah, untuk menentukan adjointnya itu carinya menggunakan metode kofaktor, minor kofaktor.
dari si matriks A-nya ini. Gitu. Nah, caranya untuk mencari kofaktornya itu seperti ini. Dibutuhkan minor dari baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, dan seterusnya. Nah, gimana sih cara cari minornya? Cara cari minornya tuh gampang banget. Kan di sini udah ada matriksnya ya. Matriks A-nya itu, ini saya tulis aja deh, biar gampang lihatnya. Oke, matriks A-nya kayak gini, ya kan? Nah, cara cari minor dari baris 1 kolom 1, caranya berarti kalian tutup di mana baris 1 kolom 1-nya yang ditutup. Karena kita lagi cari si minornya baris 1 kolom 1 gitu. Jadi yang ditutup baris 1 ya dan kolom 1 gitu. Nah, didapatlah minor dari baris 1 kolom 1, yaitu matriks dengan elemen 8, 7, 5, 6. Kayak gitu. Itu untuk mencari si minor dari baris 1 kolom 1. Nah, kalau cara cari minor baris 1 kolom 2 ya sama caranya kayak tadi. Cuman yang membedakan yaitu di sini, kalau tadi kan yang ditutup baris 1 kolom 1 ya, karena yang dicari minor 1 kolom 1. Nah, kalau yang dicarinya minor dari baris 1 kolom 2, ya udah kalian berarti tinggal tutup yang baris 1 dan kolom 2. Nah, sisa elemen yang ini yang tidak tertutup itu kalian jadikan matriks seperti ini. Jadi 2, 7, 1, 6 kayak gitu. Begitupun untuk cari minor dari baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 1, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kalian lihat nih, hasilnya kan kayak gini nih. Nah, di sini ada minus, ya kan? Nah, minusnya ini tuh berasal dari rumus si kofaktornya. Itu rumus kofaktornya kayak gini. Minus 1 I plus J dikali dengan minor dari IJ. Oke. Kalau saya sih, cara gampangnya langsung aja dilihat dari si baris sama kolomnya. Karena gini, kan minus 1. Misal ya, saya ambil contoh dari minor yang baris 1 kolom 1. Berarti kan I-nya ini 1 ya, ditambah dengan J-nya ini 1. Nah, 1 tambah 1 kan sama dengan 2, berarti minus 1 pangkat 2 sama dengan 1, ya nggak sih? Kan minus 1 dikali dengan minus 1 sama dengan 1. Minus kali minus menghasilkan positif. Oke, sedangkan di belakangnya itu dikalikan dengan minor dari IJ-nya ini, baris sama kolomnya ini, baris 1 kolom 1-nya ini gitu. Nah, kan berapapun yang dikalikan dengan 1 hasilnya akan sama ya kan? Nah, dibandingkan kalian menuliskan rumus kayak gini, saya lebih prefer menyarankan kalian untuk mempermudah cara perhitungannya, yaitu ini aja, kalian tinggal tambahin dua angka ini. Misal 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti kan kalau itu minus 1 pangkat 3 pasti hasilnya minus kan? Karena min 1 kali min 1 kali min 1, yaitu min kali min hasilnya positif. Nah, positif dikali min pasti hasilnya negatif. Kayak gitu. Berarti nanti di hasil yang ini itu bakalan negatif. Oke, kayak gitu ya cara hitungannya. Oke, kita lanjut aja hitung hasil dari si minor ini untuk dapetin si kofaktornya. Dimana
perhitungan minor ini menggunakan perhitungan determinan, yaitu rumusnya A kali D dikurang D kali C. Kayak gitu. Berarti untuk minor yang baris 1 kolom 1 hasilnya yaitu 8 kali 6 sama dengan 48 dikurang 7 kali 5 sama dengan 35. Berarti 48 dikurang 35 sama dengan 13. Kayak gitu. Begitupun dengan yang minor selanjutnya, berarti 2 kali 6 12. Ya kan? 12 kali 12 dikurang 7 kali 1. Berarti 7 ya. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Karena di sini ada minus, maka di sini ditambah dengan minus. Kayak gitu. Oke. Nah, cara perhitungannya kayak gitu. Untuk yang selanjutnya. Nah, didapatlah kofaktornya nih. Hasilnya kayak gini. Kofaktor dari si matriks A-nya. Kita lanjut. Nah, setelah didapetin kofaktornya, kofaktor dari matriks tersebut, kita cari adjoinnya, yaitu dengan mentranspos hasil dari si kofaktor matriks A tadi. Jadi kalau kalian ingat di minggu lalu, transpos itu merubah posisi yang tadinya ada di baris menjadi di kolom, sedangkan yang ada di kolom itu ada di baris gitu. Jadi dia tuh tukeran posisi ya. Yang contoh kan di sebelumnya tuh hasilnya tuh 13 min 5 sama 2 itu ada di bagian baris ya. Nah, kalau di transpos itu dia berubah, 13 min 5 sama 2 nya itu ada di baris, ada di kolom maksudnya, kayak gitu. Jadi kalian ubah aja, yang tadinya ada di baris jadi di kolom, yang ada di kolom jadi di baris, kayak gitu. Oke, didapatlah hasil seperti ini. Nah, kalau udah ketemu nih adjoinnya, kita masukin ke rumus yang awal, yaitu yang ini gitu. Nah, lanjut aja ke perhitungannya. Kan tadi determinan A udah didapetin ya, yaitu 9. Berarti 1/9 dikali dengan adjoinnya ini gitu. Jadi kalian taruh nih hasil adjoinnya di sini gitu. Nah, yaudah kalian tinggal kalikan per elemen. Contoh 1/9 dikali dengan 13, hasilnya yaitu 13/9. Kenapa? Karena kalau kita jabarin kayak gini, 13/1, 1 kali 13, 13, 9 kali 1 sama dengan 9, maka hasilnya 13. Begitupun dengan elemen yang kedua ini, 1/9 dikali 3, 1/9 per 9 dikali 3/1, maka 1 kali 3, 3, 9 kali 1, 9. Nah, berhubung pecahan ini masih bisa diperkecil, maka dikecilin pecahannya gitu. Semasih bisa diperkecil ya kalian kecilin untuk hasil yang maksimalnya. Tuh berarti kan kalau kita kecilin sama-sama bagi 3 kan, karena kedua bilangan ini bisa dibagi 3, berarti 3 bagi 3 yaitu 1, 9 bagi 3 yaitu 3. Hasil di elemen yang kedua yaitu 1/3. Begitupun dengan elemen selanjutnya dan seterusnya, kayak gitu. Jadi untuk hasil akhir dari matriks inverse ordo 3 kali 3
dari matriks A ini yaitu ini 13/9, 1/3, min 10/9, min 5/9, dan seterusnya. Kayak gitu. Oke. Lanjut, di sini ada activity kalian cuma satu soal. Di sini kalian tentuin inverse dari matriks B ini, di mana matriks B ini merupakan ordo 3x3. Jadi untuk mendapatkan jawabannya itu kalian harus melewati cara yang seperti ini. Jadi kalian harus gunain dulu metode seharusnya untuk mendapatkan determinan A-nya, dan menggunakan metode kofaktor ini untuk mendapatkan nilai si adjoint-nya. Kayak gitu. Nah, setelah kalian dapet ini keduanya, baru kalian lakukan perhitungan seperti yang tadi, yang ini. Kayak gitu. Oke? Udah, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.